Bukan tanpa alasan mengapa sejumlah artis wanita memilih menjadi independent woman. Bisa jadi ukuran kebahagiaan atau kesempurnaan hidup tidak bergantung pada pendamping hidup. Tapi bagi Ayu Ting Ting, pendamping hidup tetaplah penting. Demikian pula Fujian, tak mau berlama-lama dalam kesendirian pasca putus dari Thorik Halilintar. Namun benarkah setelah mampu membeli rumah dan mobil mewah dalam tempo singkat, Fuji ingin mendapatkan calon suami yang lebih tajir dari dirinya? Pemirsa, menjadi single parent sekaligus tulang punggung keluarga, pedangdut Ayu Ting Ting seolah ingin menciptakan surga dunia bagi orang-orang yang ia cintai. Sebagai anak sulung yang berbakti sekaligus ibu tunggal bagi Bilqis Humaira Rozak dan kakak satu-satunya bagi Ashifa Nur Aini, Ayu rela mengorbankan kepentingannya untuk kebahagiaan mereka. Suatu saat jika mendapatkan calon suami yang bisa mengerti segala kekurangannya, Ayu juga ingin kembali membangun mahligai rumah tangga. Ia tidak ingin menjadi independent woman jika itu diartikan tidak butuh pendamping hidup. Ayu sadar dirinya butuh imam keluarga, namun sekarang ia belum tahu jodohnya ada di mana. Tahu deh tuh ya, padahal mah Ayu mah apa adanya ya, orang nggak terlalu nggak milih-milih dan juga nggak gila harta banget gitu. Maksud Ayu tuh nggak yang namanya oh lu harus segini ya sama gue, nggak gitu. Amsyong, jangan ngomong sembarangan mulut katanya. Aminin, mudah-mudahan ya ada yang muslim, ada yang apa. Ya nggak apa-apa, syukur gitu. Doain aja ya. Aduh, doain aja Mas ya. Saya cuma minta doanya dari semua teman-teman, mudah-mudahan semuanya sehat, bahagia, diberikan kelancaran, terus bahagia. Ayu sempat mencoba untuk membuka hati dan tak lama kemudian ia terlihat dengan beberapa pria. Salah satu di antaranya Ivan Gunawan, Syahir Sheikh, Didi Riyadi, serta komika Dodit. Ayu yang ditemui tersenyum dan menjelaskan jika kedekatan itu hanya sebatas teman. Gimana saya misalnya ada jodoh atau apapun itu kalian juga pasti tahu. Nggak mungkin saya diam-diam. Nggak ada trauma. Biar itu menjadi urusan pribadi saya. Gitu. Ya orang tua kan pasti doain anaknya yang terbaik. Apa ada rencana tahun ini ya? Doain aja Mas. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Semuanya kan kita nggak pernah tahu. Ya tadi saya bilang. Yang penting kan selama kita berdoa, berusaha gitu. Allah juga tahu kita gimana. Jadi insya Allah mungkin Allah kasih kesenangan gitu aja. Yakin aja. Doain aja. Doain aja ya. Udah kenal sama Bilqis nggak? Doain aja yang terbaik apapun itu biar saya dan keluarga besar semua bahagia. Tidak ada lagi masalah-masalah yang aneh-aneh. Doain aja. Cantik, baik, pintar, lucu, pinter nyanyi, rumahnya bagus, mobilnya banyak, anaknya cantik. Kalau ketemu aja, kalau nggak ketemu nggak komunikasi. Bagus, ya mandiri. Kalau memang nggak bisa semua bisa sendiri ya kenapa enggak gitu. Hingga akhirnya Ayu menemukan pria yang siap menikahinya. Ayu dan keluarga senang. Namun, lelaki yang semula tampil gagah berani akhirnya mundur dan menghilang usai pertunangan. Ayu kembali patah hati dan menemukan kegembiraan ketika kembali baikan dengan Boy William. Bersama Boy, duka Ayu soal kesepiannya terlihat terobati. Ayo tebak, aku lagi di mobil siapa? Ayo. Tebak, tuh ada suaranya. Siapa? Ya gua heboh banget anjir. Siapa? Teriak-teriak mulu lu. Tuh ada dia. Aku menghabiskan weekend aku sama dia. Tadi kan gua udah peluk. Ya Allah, ramai banget nih Mas. Keakraban dan kebersamaan Boy dan Ayu sempat membuat baper penggemar mereka. Publik bahkan sempat menduga jika kebahagiaan Boy Ayu akan berlanjut ke pelaminan, sebab kedua keluarga besar mereka terlihat sudah saling merestui.
Ya. Ayu Tang-Tang. Ayo tang-tang. Mana Ayu Tang-Tang? Semenjak aku berapa puluh tahun aku kenal sama dia, baru kali ini aku ketemu sama maminya Boy. Tapi sebelumnya aku udah pernah video callan sama mami. Seksi banget, cakep banget. Ya Allah. Aduh, orangnya cakep, tapi kecil mungil. Nah, bagus kan keisi, bener kan? Tepat. Seneng kamu, happy? Soalnya kosong banget rumah dia. Nah, tapi Jadi- bagus, tau nggak? Di rumah ini nggak ada foto pribadi aku kecuali semuanya art. Foto pribadi aku cuma satu, ada di living room. Itu aku sama Bapak Jokowi. Iya. Dan ini foto keduanya. Aku sama kamu. Thank you. Tapi bagus tau kenapa? Baik aja, apapun yang terbaik di dunia ini pasti kita aminin aja, dan why not gitu kalau yang terbaik ya. Kita lihat sih, ya cocok mau pasti cocok ya. Yang penting kan seiman, sayang, setia. Pokoknya dia benar-benar sayang, bukan cuma sama Bilqis dan sama Ayunya aja, tapi sama Bilqis kan. Karena kan Ayu udah punya 2 paket. Sepaket ya. Di puncak kedekatannya dengan Boy, mendadak Ayu Ting Ting kembali menerima pinangan dari seseorang yang diketahui berprofesi sebagai prajurit TNI. Sejak itu, kisah Boy dan Ayu tak terdengar lagi. Berubah kisah bahagia pertunangan Ayu dan kesibukan keluarga Ayu mempersiapkan hari pernikahan. Sayangnya, di tengah persiapan pernikahan yang semakin matang, mendadak Ayu mengumumkan jika ia batal menikah. Cukup saya, Allah, keluarga dan teman-teman dekat saya yang tahu, biarkan itu menjadi hal yang privacy buat kami. Siapa yang salah, ya mungkin aja bisa aja saya yang salah gitu, karena menurut saya prinsip adalah prinsip ya gitu. Segala sesuatu yang menjauhkan saya dan anak saya dari Allah, buat saya itu prinsip. Lihat berita kayak gitu ya pasti ada kaget lah, kayak oh what happened, tapi it's okay. Maksudnya dia punya kehidupan, kita punya kehidupan juga, jadi jalanin kehidupan masing-masing. Yang seperti dia bilang dia butuh privacy, ya kita hargain privasinya dia aja dulu. Jadi bukan rumah tangga gua juga itu kan, jadi siapa gua untuk masuk dan nanya-nanya hal-hal seperti itu. Ayu sempat merasa bingung dengan kegagalannya membina rumah tangga. Padahal ia tidak memiliki kriteria khusus bagi calon suaminya. Yang pasti Ayu tetap mengejar validasi atau pengakuan atas statusnya. Jadi Ayu sekarang masih benar-benar pengen sendiri dulu, nggak mau nyari pasangan dulu ya? Iya sih Pak Haji, maksudnya Udah 10 tahun ya Ayu ya? ya 10, mau 11. Mau 11 tahun. Kayak happy-happy aja, dia santai, nggak harus jadi buru-buru lagi pengen punya pendamping gitu. Iya, enjoy aja. Apa udah nikmatin banget? Kemarin gak jadi pun aku ya udah biasa aja karena memang belum jodoh. Iya. Kalau aku tuh pengen banget punya anak lagi sebenarnya Pak Haji. Oh masih oke lah. Umur berapa sekarang? 32. Oh masih bisa, masih oke. Ya pasti sedih kan, cuma kita serahin aja semua sama Allah, karena kan semua urusannya sama yang di atas, baik jodoh, maut, rezeki, semuanya Allah yang ngatur semua. Kita nggak tahu jodoh itu, siapa tahu besok datang atau 1 bulan lagi, setahun lagi, itu kita terima karena Allah yang ngatur semuanya. Yang penting yang terbaik dan imam yang baik pastinya. Yang ayah harapin itu aja. Ya Ayu yang penting dia seiman, kedua sayang, setia dan menjadi imam yang baik, tanggung jawab, pekerja keras, itu dia mah udah. Itu aja dia memintanya. Enggak tuntutan yang namanya apa-apa gitu, enggak. Yang penting dia pekerja keras, tanggung jawab, sayang, setia, jujur, udah. Enggak muluk-muluk. Selaras dengan Ayu Ting Ting, Fujianti Utami Putri atau Fujian juga masih sendiri di tengah guyuran kemapanan materi di usianya yang tergolong masih muda. Nama Fuji melesat sebagai selebriti di antara kabar duka almarhum kakaknya Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Fuji sukses memperkaya diri dengan membeli rumah seharga miliaran rupiah. Alhamdulillah.
perfect semua. Iya, alhamdulillah. Kenapa? Kalau Sebenarnya misalnya uangnya menipis begini, jadi pengen kerja terus sampai tipes. Jangan dapat tipes. Alhamdulillah. Nah, bangga kan? Pastilah anaknya dapat ilmu yang besar banget. Pasti impian orang tua ya. Coba dong ngomong dong ke kamera. Ngomong. Wah, udah mama sama papa sangat bangga-bangga. Akhirnya aku juga sampai rumah yang besar gini. Amin. Dari mama nggak apa-apa. Yang penting dia senang dan happy. Yang penting. Alhamdulillah. Itu yang Anak papa yang baru 20 tahun dan bisa beli rumah. Itu Insya Allah. sesuatu yang sangat membanggakan, yang sangat menyenangkan. Tapi balik lagi itu pasti dari doa orang tua sama impian dari Bika Vanes di atas sana, jadi mempermudahkan semua jalan aku. Makasih. Bukan hanya itu, Fuji semakin memantapkan diri sebagai selebriti sukses dengan membeli sebuah mobil mewah. Mobil kesayangan yang disebutnya sebagai rumah keduanya, serta mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Itu sebabnya ia kian menancapkan diri sebagai independent woman. Alhamdulillah banget, mama sangat bersyukur. Anak mama yang cantik udah beli mobil sport. Semoga ini mobil ini menambah dia tambah rajin lagi, rezekinya makin lancar lagi dan jauh dari mara bahaya. Meskipun mobilnya sport, jadi harus hati-hati juga. Ingat mama, papa dan ponakan serta idanya semua sayang sama dia ya. Itu yang harus diingat sama si Fuji. Pak tuanya Pak Haji Faisal. Pak Haji, anaknya saya lihat Fuji beli mobil nih Pak Haji. Ya. Pendapat Pak Haji gimana Pak Haji? Ya kalau papa sih ya bersyukur aja. Ya, alhamdulillah anak bisa beli mobil yang mewah. Tapi miring. Dan ya terima kasih, syukur kepada yang kuasa. Kalau kata orang tawadu, merendah diri. Benar. Ibarat padi, semakin besar semakin tunduk ke bawah. Tetap ilmu padi abangku. Siap. Itu yang penting. Ya, tetaplah berhemat. Puji syukur aja kepada yang kuasa, ya, anak saya bisa bertahan dan bisa hidup di dunia media sosial, bisa menjadi selebgram ya. Ya kalau bagi saya sih sejauh ini kehidupan anak saya itu tidaklah jauh-jauh banget dari dahulu ya. Masih masih seperti itulah ya. Kalau ada perubahan-perubahan sedikit biasa, dan tentu dia itu bertumbuh dan berkembang. Umur kan sudah bertambah ya. Pundi-pundi uang Fuji kian mengembung sejak ia menobatkan diri menjadi kekasih Thorik Halilintar. Dalam rekam kamera, keduanya menjalin asmara dengan serius. Bahkan Fuji mengaku bahagia ketika sedang berdua. Puncak kebahagiaan itu adalah momen mantan kekasih itu melamarnya. Sayang, hubungan keduanya kandas, sehingga memilih untuk melanjutkan hidup secara terpisah. Sejak itu setiap kali Fuji ditemui, ia mengaku tak ingin berpacaran lagi. Hingga publik menduga Fuji trauma pacaran. Walau isu itu ditepisnya dengan mengaku-ngaku lebih mementingkan karir daripada buru-buru pacaran dan menikah. Kalau bagaimana ke depannya nanti kita lihat aja. Tanggapan saya sih, pertama sekali saya berterima kasih kepada yang memberikan penghargaan atas apa yang dicapai oleh nenek saya. Saya berkesimpulan bahwa itu masih ada orang-orang yang memperhatikan ya tumbuhnya suatu generasi baru, tumbuhnya dari anak biasa ya seperti ke saya orang yang kata orang-orang pedagang tanah abang ya. Jadi adanya memberi perhatian media sosial, memberikan suatu penghargaan bagi saya itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Lalu benarkah setelah Thorik Halilintar menikahi Aliyah Mas Said, Fuji haus validasi dari netizen dan kaum laki-laki karena ia juga ngebet duduk di pelaminan. Dituding sebagai pick me girls, mengapa Prilly merasa kesulitan mencari pria mapan? Benarkah kumbang-kumbang yang kebanyakan mendekati Prilly punya motif pansos?
Sama seperti Amanda Manopo, Ayu Ting Ting juga bukan artis karbitan. Pelantun lagu Alamat Palsu itu memulai karirnya dari ajang pemilihan model cilik saat masih duduk di bangku taman kanak-kanak. Di kawasan Depok pada pertengahan tahun 90-an, Ayu adalah model cilik yang paling sering meraih juara. Dari umur 3 tahun, dari 2 tahun, 3 tahun dia selalu bergaya di kaca. Jadinya ya udah, Ibu Maya berusaha terjunin dia ke fashion show dulu gitu. Ayu ini masih tempur 3 bulanan ya, 3 bulan 4 bulan ya. Nah ini lagi mau lomba juga sama, cuman dulu daerah Mangga-Mangga 2 Ibu fashion show-nya. Ya ini kan fashion show tuh, dia fashion show. Ya kan, ini pertama kali dia fashion show-nya. Jalan Busana Muslim juga dia di Depok juga dapat. Ini pengek kan giginya, ya ada ompong. Ada satu pengalaman buat diri Ayu ya, yang nggak bisa dilupain, dia juga nggak dilupain gitu. Bagaimana dia lomba, dia pengen makan es krim, tapi gak dikasih sama ayah, pakai baju putih kan, nggak tahu kalau es krim kan tahu sendiri kan. Langsung ngeri kena baju, karena dia belum lomba, ayah nanti dulu, tapi dia nggak ngerti, terus aja nangis gitu. Pas lomba dia langsung ceria lagi gitu, tetap senyum buat penonton yang di depan gitu, meragain gaya-gaya. Padahal ini abis ngambek, abis nangis. Dia yang Putri Diana ini. Mana yang baju putih itu? Putri Diana yang putri, tapi pas menerima piala pakai baju biru. Ini juga ada bacaannya kan. Putri Diana. Pokoknya setiap di lomba alhamdulillah dia selalu mendapat piala. Ini ibu nggak pernah bawa mobil, nggak punya mobil kan? Nah, itu dulu. Gimana tuh, Bu? Nah, numpang sama temen. Kan pada saat itu dulu dia pernah bilang mau lomba nih dia bilang, ayah lihat orang di belakang kan bawa mobil tuh sama anaknya di depan. Ayah enak ya kalau punya mobil kayak gitu. Ntar kalau ayah punya uang atau Ayu punya uang beli ya katanya. Ayah yang bawa, ibu depan, teteh sama si Pak di belakang. Karena Umi Kalsum ibundanya adalah seorang biduan dangdut, Ayu sering melihat ibunya manggung dan tertarik untuk unjuk suara. Siapa sangka popularitas Ayu menyalip pamor ibundanya. Saat duduk di bangku SMA 2 Depok, Ayu kesohor sebagai biduan dangdut kebanggaan sekolahnya. Namun benarkah Ayu sering dibully oleh teman sekolah yang menganggap dangdut musik kampungan? Pas SMA dia bilang dikatain penyanyi dangdut kan gitu ya. Nah ayah sampai datengin ke sekolahan itu. Kenapa emang kalau memang anak ayah penyanyi dangdut gitu ya. Itu kan kita cari yang halal. Ya ayah bilang gak usah, biarin aja dia mau bilang apa. Yang penting kamu cari duit yang halal. Jadi diajak ibu nyanyi dari panggung ke panggung. Terus nyanyinya nyanyi dangdut. Terus organ tunggal dapat bayarannya. Waktu itu inget banget 250.000. Gitu makanya dari situ udah mau kerja terus lumayan dapat uang segini di mana lagi gitu kan, cuma nyanyi doang kok. Memang ibu kan penyanyi, tak suka kalau dia lagi libur, Yuna ikut nyanyi yuk 2 lagu, ntar habis 2 lagu ibu anterin pulang gitu. Jadi ngasah suara aja. Pernah duet sama Ayu lagu siapa ya? Si Keribo. Rupanya si Keribo, nyanyi yang ternama, berdua sama Ayu suka duetin. Seperti Amanda Manopo, karir Ayu melesat selepas SMA. Saat duduk di tingkat pertama, Ayu yang sempat kuliah komputerisasi di Depok mendadak terkenal seiring popularitas lagu Alamat Palsu pada tahun 2011 silam. SMA tuh pengen istirahat, itu tuh saya belum jadi artis, pengen istirahat dulu setahun. Tapi karena ngeliat teman-teman saya udah saya ikutan kuliah. Tapi ikutan kuliah juga sama aja, kita pikir kalau zaman dulu kuliah pulang pagi, siang udah pulang gitu kan. Nggak tahu ternyata tugasnya berat juga gitu. Udah ya lah males diantar masuk dulu. Dan kebetulan untungnya alhamdulillah pas lagi kuliah saya jadi artis, jadi saya nggak perlu ya. Tapi sempat tuh Empo pas Empo booming jadi artis keluar dari kampus, Empo sempat dipanggil sama Gunadarma ngisi acara. Ngisi acara tuh ditawarin dulu sama apa namanya tuh rektornya ditawarin.
Baca doa. Gila lu ya. Nyanyi. Bukan, ditawarin lagi, Mbak Ayu mau nggak lanjutin kuliah lagi? Karena udah Gitu jadi kan, artis sayang nih, udah sampai semester 4. Ya Pak, aku udah sibuk sekarang gitu. Udah susah waktunya gitu. Sayang sih sebenarnya. Pengen sih sekolah lagi. Awalnya ngambil jurusan apa, Mbak? Jurusan kampung rambutan sih. Gue tuh selalu kagum sama anak yang di usianya yang seperti dia, udah bukan remaja lagi, di penghasilannya dia yang luar biasa banyak, tapi dia masih mendengarkan apa kata orang tua. Itu nggak banyak loh di generasi sekarang. Tapi dia tuh kalau ayah ibunya bilang A, bilang B, nggak ngebantah. Itu Ayu yang aku kagum dari dia tuh gitu. Di usia 19 tahun ia menjadi pendatang baru terbaik di sejumlah penghargaan musik. Honornya pun melambung berkali-kali lipat hingga dalam tempo sekejap Ayu mampu menyulap rumahnya yang sederhana menjadi rumah mewah plus memberikan modal kepada orang tua dan adiknya untuk usaha kuliner. Selain memiliki warung berlabel Ayah Rozak, Ayu juga menginvestasikan uangnya ke restoran yang dulu dirintis oleh adiknya Ashifa Nur Aini. Ayah mah alhamdulillah konsisten gitu ya, karena kan ayah juga kan udah nggak kerja kan, udah pensiun gitu, jadi dia fokus di masak gitu sekarang gitu. Jadi ya kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu, walaupun ada cucu, cuma kan mereka tetap kan masih pengen tetap berkegiatan gitu supaya nggak stres-stres banget setiap harinya. Sama ayah, tapi kayaknya ayah sama ibu juga ini kok apa namanya apa sih kayak penghasilannya tuh emang dialokasikan ke hal-hal yang kayak beli tanah, bikin usaha kayak gitu-gitu. Tapi buat Ayu mungkin kayak itu tuh kayak bukan jadi beban dia kok. Dia senang gitu ngelakuinnya, makanya Allah kasih rezeki terus buat dia karena dia juga ikhlas. Emang sebetulnya dia mah nggak ngasih kita capek-capek, cuman dia juga ngeliat ayah sibuk, jadi dia seneng. Alhamdulillah dengan didorong juga sama dia, dibantu juga sama, ya udah ayah kalau mau jualan tapi jaga kesehatan. Kalau pertama kan waktu itu ayah emang sebelum pensiun pengen punya usaha, tapi nggak nyangka bahwa usaha ayah kayak seperti ini. Awalnya mah ayah mau buka-buka tenda, kayak tenda aja dulu kan, karena kan waktu itu rencana belum punya lahan juga, belum punya. Kebetulan tahun berapa tuh ayah, 6 tahun yang lalu ada orang jual di pinggir jalan Depok. Ya udah ayah beli kan, udah ayah renov, ayah bangun. Insya Allah mudah-mudahan sih kalau udah pensiun mau buka gitu. Itu bangunan udah jadi ayah bikin kan, tapi ayah masih kerja waktu itu. Ya udah pas sudah pensiun baru ayah buka cabang 1. Alhamdulillah di sini kan karena dulu Cafe Dahalu Siva udah setahun yang lalu nggak buka-buka, udah maksudnya udah nggak ada deh, udah dihapus Dahalunya. Karena ini kita masih kontrak ya, sistemnya masih sayang kan kalau kita kontrak berjalan terus tapi lahan nggak dianggurin. Ya udah ya, udah deh ayah mau gerakin ke sana, ayah bikin aja deh. Ini mah bangku-bangku zaman waktu masih dahulu ayah pakai dan ini semuanya barang-barangnya. Ya kalau orang jualan pasti kan pengen punya cabang yang banyak ya. Tapi kalau saya gini, yang penting rame aja dulu gitu. Mau 1 cabang ataupun 2 cabang, yang penting setiap harinya rame gitu, karena kan ini masakan rumahan kan, masakan Betawi yang pasti setiap hari orang makan gitu. Kayak jarang banget kan gitu, kayak ikan pecak, terus semur jengkol, terus ada jengkol berontak juga. Kalau di sini alhamdulillah parkirannya udah luas. Menunya sama yang di Depok, karena kan cabang 1 cabang 2 itu nggak beda menunya, tetap pecak-pecak, jengkol. Udah siap-siap mau numisin dulu, siapin nih bumbu-bumbunya, cabai, bawang, garam, gula sama penyedap. Itu dia. Cuma nanti dia pakai mengkos aja sama daun salam.
Nah, terus untuk bumbu yang berikutnya ini kayak tomat sama cabai hijau itu nanti belakangan. Pada saat ada pesanan customer jadi kelihatannya seger. Kalau kita campur semua kan udah pada layu itu. Jadi kelihatan segar nanti. Jadi kelihatan segar. Dia bikin jengkol berontak nih baru juga kan, termasuk yang baru gitu. Terus ada apalagi ya, dia bikin tuh kemarin sambal apa gitu. Sebelum dibikin di warung, dicobain dulu sama kita orang-orang rumah. Bismillah, semoga sama kayak di Depok, amin. Ya, meski tak tahu jumlah tabungan dan penghasilannya per bulan, Ayu percaya ayah Abdul Rozak dan Umi Kalsum bisa memanage hasil kerja kerasnya dengan baik. Yang terpenting, dana untuk pendidikan Bilkis hingga jenjang sarjana sudah disiapkan dari sekarang. Berarti Empok ini generasi sandwich nggak sih? Sandwich maksudnya? Nah gini nih, generation. Semuanya Empok yang nanggung. Iya, ke atas ke bawah kalau sandwich itu. Atas ke bawah semuanya. Ke orang tua ke anak juga. Oh iya, ya alhamdulillahnya gitu ya. Kita tapi kan Ayah Ojak PNS Bang Bras. Bapak gue mau PNS duitnya dikumpulin dia sih. Maksudnya sama ibu gitu tetap ada gitu, uangnya tetap ada. Cuma yang namanya kebutuhan kayak gitu-gitu sih, gue nggak pernah ngebiarin orang tua gue buat apa sih ngeluarin duit mereka gitu. Buat apa enggak? Biarin gue dah. Iya, karena duit gue sampai sekarang gue nggak pernah tahu duit gue ada berapa, gue nggak pernah tahu. Gue gak pernah tahu. Yang pegang emak gue udah. Gue gak pernah nanya bayaran gue berapa, budget gue berapa, gak pernah. Kalau nggak manajer gue yang ngasih tahu. Jadi nggak stres ya Empok ya? Iya emang gue nggak peduli karena gue cari uang buat keluarga gitu. Udah lu pakai bareng-bareng. Yang penting ketika gue mau beli sesuatu, gue nanya ibu gue, Bu, ada nggak nih Bu? Teteh lagi pengen ini nih. Oh iya nak, ada insya Allah. Kalau emak gue bilang jangan ya nak, jangan tahun ini. Ntar tahun depan deh kita nabung dulu. Oke, sabar dulu. Kita ngerti. Deket banget Empok sama ayah sama ibu. Wah, kalau Umi ya? Ibu. Kalau gue sih ya, maksudnya gue alhamdulillah punya keluarga yang sangat ngerangkul banget. Gue nggak pernah risih tuh orang bilang, lu nggak capek tinggal sama orang tua lu mulu, lu nggak mau hidup sendiri. Kalau gue sih enggak. Tapi ada yang nanya gitu? Ada, banyak lah. Lu nggak mau hidup mandiri, lu nggak bosan apa tiap minggu ngumpul sama keluarga lu mulu? Dugem dong yuk. Gitu apa? Ya tiap orang kan beda-beda ya. Kalau di Depok di Bajawa tuh. Iya situ ya, ada ya. Iya gue pernah tahu juga. Enggak lah, emang karena tipenya gue mungkin anak rumahan kali ya. Jadi seneng ngumpul sama keluarga gitu, ngabisin waktu. Iya. Kayaknya Boy juga tipe yang belak-belakan gitu ya sama orang tua, apa-apa cerita gitu ya. Ngobrol gitu. Maksudnya nggak ada yang ditutup-tutupin. Betul. Ya jadi nggak ada beban Sadik. Bener. Biasanya kalau orang yang aku kenal ya, anak-anak ya, udah karirnya bagus, punya uang sendiri, biasanya dia pengen hidup sendiri karena nggak mau lagi diribetin sama keluarganya, walaupun dia mungkin akan menyisihkan, tapi ya dia pokoknya gue pengen mengatur hidupku sendiri gitu. Tapi Ayu tuh nggak, sekarang udah punya rumah nih, dia tetap tinggalnya di Depok. Jadi rumahnya dia yang di Jakarta tuh ya sesekali aja. Terus akhirnya dia juga cuman bilangnya masih tanggung mah karena Ikes masih belum selesai gitu sekolahnya. Nggak apa-apa bersikap seperti itu, tapi kamu juga harus memikirkan diri kamu juga yuk gitu. Karena aku ngerasa bahwa Ikes juga udah besar, ayah juga ya alhamdulillah kan hidupnya mereka udah seneng gitu. Jadi sekarang waktunya kamu memikirkan kebahagiaan kamu juga. Ayu Ting Ting sih. Ayu Ting Ting karena dia yang pertama single parent. Yang kedua tulang punggung, dia juga yang ngebukain usaha buat bapaknya Ojak ya kan, sama jam kerja dia sih, jam terbangnya keren sih. Lalu benarkah karena sibuk mencari cuan, Ayu cepat move on dari kegagalan cintanya dengan Letu Muhammad Fardana? 10 tahun menjadi single parent dan seringkali patah hati. Benarkah Ayu pantang menyerah mencari calon suami ideal?
Jumlah pria mapan berkurang. Prilly Latukonsina mengaku sulit mendapatkan pasangan. Pernyataan itu auto mengundang hujatan. Alih-alih bangga menjadi independent woman, netizen justru menyebutnya pick me girl yang haus validasi. Sulit cari pacar baru pasca putus cinta, Amanda Manopo dan Fuji An ingin fokus berkarir dan mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Apakah Amanda dan Fuji tak khawatir kekayaan dan ketenaran mereka membuat kaum Adam minder karena merasa tidak selevel? Sementara mengaku tak mematok kriteria khusus soal pendamping hidup, faktanya Ayu Ting Ting sulit mendapatkan suami baru. Lalu benarkah setelah 10 tahun menjadi single parent dan berulang kali disakiti laki-laki, Ayu berubah menjadi independent woman yang mampu mengcover segala kebutuhan hidupnya? Bersama saya, Dona Arsinta, kita akan mengulas sosok independent woman di industri hiburan seperti Prilly Latukonsina, Amanda Manopo, Fuji An, dan Ayu Ting Ting. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Heboh sejumlah pesohor haus validasi dari netizen dan masyarakat banyak tak membuat Amanda Manopo tergiur untuk memamerkan hal-hal kecil di media sosial agar mencetak viral dan diakui sebagai artis multi talent yang punya kesibukan segudang. Manda ogah mengikuti jejak sejumlah artis yang pamer membetulkan baju atau berdandan di mobil menuju lokasi syuting. Ataupun pamer kumpul-kumpul di geng arisan untuk menunjukkan kasta sosial dan circle eksklusifnya. Sejak 2020 hingga sekarang, Manda menyelesaikan sinetron stripping ribuan episode hingga tidak punya waktu banyak untuk bermedsos ria. Itu sebabnya Manda terhindar dari sebutan Pick Me Girls yang dialamatkan kepada sejumlah artis, dari Prilly Latukonsina hingga Fuji An. Gadis pick me yang dikonotasikan sebagai gadis yang mengerahkan segala cara untuk menciptakan kesan spesial atau eksklusif agar menjadi sorotan di media sosial dan mendapatkan perhatian besar dari makhluk berjakun atau kaum Adam. Saya nggak pernah ngerespon sih. Saya sama sekali tidak pernah merespon, kecuali sudah menyentil ataukah memberikan berita yang menurut saya udah nggak nalar lah, maksudnya sampai akhirnya bikin orang jadi berasumsi aneh-aneh. Nah mungkin kayak gitu harus baru ditindaklanjuti. Tapi kalau misalkan masih berita yang receh-receh atau apa, saya nggak terlalu pentingin sih. Jika tergiur menjadi gadis pick me yang sensasional, bukan perkara sulit bagi Manda, karena ia memiliki 15,6 juta followers Instagram. Namun Manda bukan artis yang mengejar popularitas secara instan. Menjadi bintang iklan sejak usia 9 tahun, mental Manda matang di lokasi syuting. Ia sempat menjadi salah satu primadona FTV sebelum bermain dalam sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang menahbiskannya sebagai ratu sinetron stripping kekinian. Ini proses perjuangan setelah aku berkarir udah hampir belasan tahun, dan mungkin ini seperti memetik buahnya lah. Tapi gimana caranya untuk memaintenance prinsip, terus untuk menjaga silaturahmi sama semuanya, dan ya gimana menjaga, karena kan pasti kan artis banyak yang baru, pendatang baru banyak, yang cantik banyak, dan bertalenta juga banyak. Jadi gimana caranya selalu mempunyai inovasi lah untuk akunya, buat karakter akunya supaya memang masih terus dipakai. Berlanjut ke sinetron Cinta Yasmin, Amanda semakin sibuk hingga urusan percintaan untuk sementara Manda nomor 2-kan. Pasca putus dari Billy Syahputra, Manda memang tak pernah mengenalkan kekasih baru kepada awak media dan masyarakat luas. Lalu benarkah karena merasa cantik dan mapan secara finansial, Manda ogah agresif dan memilih duduk manis menunggu laki-laki tajir mempersuntingnya sebagai istri? Nggak ada sih, udah cukup sih, cukup. Nggak tahu apalagi yang kurang, masih belum kepikiran sih. Jadi berjalan aja, doain aja. Bye-bye. Ini bukan persoalan selebritis, Mas. Hari ini siapapun, bukan hanya selebritis, itu memiliki pilihan yang sama. Memang tentu saja di seluruh dunia selebritis memiliki pengaruh terhadap masyarakat secara umum.
Tapi tren ini tidak hanya berhenti di para selebritis dalam konteks dunia. Mapan itu tentu saja berbeda-beda bagi setiap orang, tapi tentu saja yang idealnya tentu kebutuhan dasar seperti perumahan, papan gitu ya, pakaian, makanan itu tentu terpenuhi. Nah, tapi di era baru ini di mana generasi baru ini tidak hanya berorientasi kepada uang tapi juga kebahagiaan, maka ada ukuran-ukuran kebahagiaan sendiri yang kemudian tentu akan merubah definisi mapan dalam konteks modern yang artinya tidak hanya semata-mata persoalan uang. Ya, Manda tak mau sesumbar menyebut dirinya independent woman, namun tak menolak disebut wanita karir. Pasalnya, Manda menolak setuju dengan sikap independent woman seperti yang didengungkan Prilly Latuconsina, yang tak mau bergantung pada laki-laki dan tak butuh pendamping hidup. Amanda percaya filosofi laki-laki dan perempuan diciptakan berpasang-pasangan dan perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang hilang satu. Makanya kan pertanyaan independent woman itu kan memang agak sedikit rancu ya buat saya. Jadi saya nggak terlalu merasa saya independent woman karena saya fokus kerja atau apa. Saya juga bingung Mas mau ngomong independent woman itu kayak apa, karena saya nggak ngerasa saya independent woman juga. Saya nggak tahu dalam konteks khusus independent woman itu seperti apa ya. Sejauh saya masih ya hanya wanita berkarir aja sih, wanita yang memang bekerja keras, wanita yang memang selalu punya ide yang baru. Kalau misalkan satu gagal, coba lagi. Ada A/B testing dalam sebuah bisnis, dalam sebuah kehidupan aja sih. Jadi kalau independent woman tuh itu harusnya kayak diartikan memang sudah mempunyai kayak posisi yang tinggi, mungkin jabatan yang tinggi segala macam. Saya kan masih di sini kan profesinya hanya masih artis. Being single and happy bukan berarti Amanda tidak ingin membangun rumah tangga. Soal jodoh, Amanda termasuk santuy. Kisah cintanya dengan Randy Martin, El Rumi, Esa Sigit, Chris Lauren, dan Billy Syahputra memberikan pengalaman berharga bagi Manda, khususnya dalam memandang arti cinta, kesetiaan, memberi dan menerima. Tergantung aja sih sama siapa aja, mau profesinya artis, mau profesinya pengusaha, mau profesinya apapun ya. Kalau itu memang jodoh Tuhan nggak bisa ditolak dong. Yang penting cocok aja. Yang penting cocok. Kalau memberi, yang terutama adalah selalu memanusiakan manusia. Akhirnya sampai sekarang mungkin aku belajar kalau misalkan kita terlalu mengejar duniawi sampai akhirnya kita lupa sama di atas. Karena masih jomblo, Manda menghabiskan waktu senggangnya dengan keluarga. Sejak ibundanya meninggal 3 tahun silam, Amanda quality time bareng papa dan kakaknya, Angelica Manopo. Mereka banyak menghabiskan waktu di rumah baru Amanda yang berlantai 4 dan super mewah karena memiliki lift dan fasilitas layaknya hotel bintang 5. Kalau misalkan ditanya dapat apa aja ya cukup lah. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan untuk kehidupan. Rumah menggabungkan gaya Korea dan Bali itu dirancang oleh Papa Amanda, Ramon Gauna Lugue Manopo, yang merupakan seorang arsitek mumpuni. Soal materi, sejak kecil Manda memang tidak pernah kekurangan. Meski sudah syuting sejak kecil, Manda melakukannya karena hobi, bukan terpaksa menjadi tulang punggung keluarga seperti yang terjadi pada sejumlah artis ternama yang disebut generasi sandwich, seperti Baim Al-Katiri, Dara the Virgin, Putri Marino, Jeffrey Nicole, hingga Enzi Storia. Aku untungnya mempunyai prinsip karena aku mencintai profesiku, jadi apapun yang kulalui semuanya dengan kata ikhlas. Jadi gak terlalu muluk-muluk. Lebih ke Amanda sih. Karena kan dia di dunia filmnya kan kalau dia meranin suatu film kayak dia perfect terus, berhasil terus, apalagi kan udah banyak banget tuh film-filmnya kayak di MNC, RCTI gitu. Jadi ya wajar gak sih kalau Amanda Manopo tuh lebih ke apalagi naik daun banget kan.